Bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang berbicara tentang kalau tidak bertobat dari dosa nanti binasa. Nah, apa maksud dari bagian ini yang saya ajak kita renungkan bersama-sama, saudara? Saya ambil dari bagian firman Tuhan yang kita bisa bacakan bersama-sama. Saya bacakan untuk kita ya, saudara. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 3. Saya pakai ayat 1 sampai 3 saja. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di dalam pemikiran anak-anak Tuhan, ada banyak pertanyaan yang muncul dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya, terutama pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya katakan tidak perlu dipertanyakan, tapi ditanyakan karena tidak mengerti. Nah, maka hari ini saya mau ajarkan. Pertanyaannya seperti apa? Wah, kok anak Tuhan yang begitu besar berkumpul di satu wilayah, dan wilayah itu adalah wilayah anak-anak Tuhan, kok bisa ada bencana ya? Mengapa Tuhan izinkan ada bencana terjadi? Padahal daerah itu anak-anak Tuhan semua. Apakah anak-anak Tuhan bisa ditimpa bencana? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbicara tentang dosa dan hukuman. Nah, saudara, seringkali ketika ada bencana terjadi, orang mengkaitkan dengan dosa. Nah, saya mengajak kita mengerti bahwa musibah seharusnya menghasilkan rasa iba. Musibah seharusnya memunculkan sebuah rasa sepenanggungan, memunculkan dan menghasilkan simpati. Namun yang terjadi tidak selalu demikian. Musibah justru kadang-kadang menimbulkan dan menghasilkan prasangka buruk. Nah, inilah yang saya mau bereskan dalam konsep yang sering terjadi di anak-anak Tuhan. Saya mengharapkan kalau terjadi musibah dan bencana, kita simpati. Makanya saya merasakan juga ada beberapa saudara di sahabat doa menghubungin saya. Apa yang kita bisa bantu untuk NTT? Terima kasih, puji Tuhan. Saudara memiliki sebuah rasa yang tepat. Saudara, namun saya juga melihat perkembangan masyarakat yang terjadi. Dan menyedihkan adalah justru di kalangan anak Tuhan yang justru berprasangka buruk ketika musibah muncul dan terjadi di satu wilayah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat terlebih dahulu latar belakang dari ayat yang pertama yang berkata bahwa pada waktu itu datang beberapa orang kepada Yesus. Mereka bilang, mereka bawa kabar bahwa wah, Pilatus membunuh orang di bait Allah. Dan orang-orang itu sedang datang ibadah. Dan waktu mereka datang ibadah, mereka dibunuh. Mereka datang ibadah bawa korban. Dan korban yang dipersembahkan itu, kita tahu dalam tata cara ibadah yang ada, darah korban yang dipersembahkan, darah domba yang dipersembahkan, itu nanti dipercikkan, dibawa, dipersembahkan. Tetapi darah orang ini yang dibunuh dicampurkan dengan darah korban. Nah, kita lihat siapa sih Pilatus itu? Kita baru melewati namanya Hari Paskah, Jumat Agung. Saya sudah membahas tentang Pilatus yang cuci tangan, yang berkata saya tidak bertanggung jawab dengan darah Yesus. Dia tahu Yesus tidak bersalah tapi diserahkan Yesus. Padahal dia orang yang keras, yang kalau dia punya keinginan pasti dia capai. Dia tidak peduli. Nah, kali itu waktu Yesus dihukum,
dia tidak berani mempertahankan keinginannya. Padahal dia orang yang tegas dan keinginannya. Nah, maka Pilatus ada orang yang termasuk menyerahkan Yesus. Nah, Pilatus ini kalau lihat rekam jejaknya, dia seorang yang senang menghina bangsa Yahudi pada setiap kesempatan. Ini catatan yang saya temukan dari Stephen Leck. Saudara, Pilatus dikatakan seorang yang merampas milik orang Yahudi. Dia suka korupsi, dia suka berbuat jahat, merampas milik orang. Dia memperlakukan orang Yahudi seenaknya, bahkan membunuh orang-orang Yahudi tanpa perasaan. Nah, pembunuhan yang terjadi di Bait Allah, inilah yang dilakukan oleh Pilatus. Bahkan bukan membunuh, dia membunuh, dia campurkan darahnya dengan darah korban persembahan. Wah, ini jahat luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Pilatus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang dimunculkan oleh orang-orang kepada Yesus, ini adalah pertanyaan yang mereka menganggap dan mereka menuduh bahwa, nah, ini orang-orang yang dibunuh Pilatus ini pasti dosanya besar. Bahkan darahnya dicampur korban, ini pasti penghukuman untuk mereka. Saudara, tunggu dulu. Nah, ini yang saya mau ajak kita, bagaimana melihat Yesus menjawab daripada pandangan orang-orang ini. Saudara, orang yang mati dalam suatu bencana, apakah pasti disebabkan oleh dosanya yang besar? Saudara, mari kita renungkan hari ini. Saudara, kalau ini tidak dibereskan dalam konsep kita sebagai anak Tuhan berpikir, maka iman kita lemah. Kita tidak punya pertumbuhan iman yang tepat dan pengertian yang tepat. Bahkan kita berbuat dosa. Karena kita bisa jatuh ke dalam ketidakadilan. Karena itu hari ini, ketika kemarin saya persiapkan, saya berdoa. Saudara, saya dari merenungkan tentang Hana dan Samuel, saya secara pribadi ingin melanjutkan tentang Hana dan Samuel. Tetapi ketika saya berdoa, saya ditaruhkan bagaimana beban untuk mengajak saudara mengerti persoalan ini. Saudara, orang yang mati dalam suatu bencana, apakah pasti disebabkan oleh dosa yang besar? Nah, saudaraku yang terkasih Tuhan, mari kita lihat dosa dan musibah. Saudara harus tahu bahwa petaka itu seringkali dipertanyakan anak Tuhan. Apakah malapetaka adalah hukuman Allah? Apakah kematian yang tak wajar juga dianggap sebagai hukuman Allah? Saudara, inilah pertanyaan-pertanyaan yang selalu dikaitkan dengan dosa. Dosa dan musibah. Nah, yuk mari kita lihat bersama-sama bahwa dosa ya tidak menentukan cara kematian seseorang. Atau cara kematian seseorang belum tentu menunjukkan dosanya. Tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematian seseorang. Amin, saudara? Oh, jelas. Kalau seseorang masih hidup dalam dosa, bahkan meninggal dalam dosa, kita tahu apa yang terjadi setelah kematiannya, yaitu hukuman kekal selama-lamanya. Kematian kekal selama-lamanya. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita harus melihat bahwa panggilan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak menginginkan kematian orang fasik. Alkitab berkata, Alkitab tidak menginginkan kematian orang fasik. Tuhan tidak menginginkan orang menuju ke neraka, orang menuju ke kematian kekal. Tuhan tidak menginginkan ciptaannya ini terpisah dengan dia selama-lamanya. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia. Bapa memberikan Yesus datang ke dunia supaya ciptaannya ini tidak hilang selamanya. Selama masih hidup punya kesempatan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, karena itu yang saya tekankan adalah dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang. Saudara, kenapa saya harus mengajarkan ini kepada kita? Karena ketika kita berkata, wah, ini musibah terjadi, dosanya besar. Oh, ini terjadi sebuah bencana, ini dosanya, wah, pasti sangat besar. Ini terjadi malapetaka, ini pasti dosanya luar biasa. Saudara masuk dalam penghakiman. Saudara, kalau jatuh dalam penghakiman sedemikian, saudara sedang berbuat tidak adil terhadap orang yang sedang mengalami musibah itu. Saudara, orang sudah jadi korban. Kenapa
Kenapa masih harus dihakimi? Saudara, kita dilarang menilai seluruh mara bahaya, bencana, malapetaka sebagai hukuman Allah. Enggak selalu begitu. Ya, kita tahu Sodom dan Gomora dihukum oleh Allah. Iya, Alkitab jelas menyatakan, kita setuju. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bukankah kalau kita tidak tahu apa yang terjadi pada Ayub, kalau tidak diceritakan Alkitab, seperti Elifas dan kawan-kawan akhirnya menghakimi Ayub. Ayub, kamu menderita begini, pasti kamu ada dosa. Ayo coba ngaku. Nah saudara, karena itulah saya ketika mendengar, wah itu kan daerah Kristen, itu kan mayoritas Katolik Kristen, kok kena bencana? Itu jahat loh bicara begitu. Oh, saya nggak senang begitu. Itu nggak benar melihat konsep begitu. So itu menghakimi orang. So saya diam ketika bencana terjadi, saya tidak bahas masalah ini dulu. Tetapi tetap saya dengar kalimat-kalimat begitu. Saudara, saya bilang, orang sudah jadi korban. Kenapa masih dihakimi? Orang yang bicara seperti itu sedang berbuat tidak adil terhadap korban-korban yang mati. Itu sedang berbuat tidak adil kepada keluarga korban yang kehilangan rumah, kehilangan saudara, kehilangan ternak, kehilangan harta benda. Saya bilang yang bicara itu sedang berbuat tidak adil. Dan Tuhan akan mengadili orang seperti itu, yang mengucapkan kalimat seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka saya mengajak kita melihat. Saudara, perhatikan Lukas pasal 13 ayat 3 dan ayat 5. Dua kali Yesus di pasal 13 ayat 1 dan 9 tentang kisah satu perikop kisah itu. Diulang dua kali jawaban Yesus dengan tepat, dengan tidak berbeda. Persis sama. Yesus menjawab mereka di ayat 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 5, Yesus kembali berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud Yesus menjawab seperti ini? Saudara, kita tahu bahwa ketika orang-orang datang kepada Yesus membawa cerita tentang Pilatus yang membunuh orang-orang Galilea. Diperkirakan orang-orang Galilea ini adalah kaum Zelot, ya, orang-orang yang menyusun pemberontakan terhadap Pilatus. Mereka adalah orang-orang nasionalis, kaum Zelot disebutnya. Jadi di Yahudi itu ada sebuah kelompok yang berusaha membebaskan kelompok pembebasan, ya, yang berjuang untuk kemerdekaan orang-orang Yahudi daripada cengkraman Romawi. Ini kelompok Zelot. Nah, waktu mereka beribadah, mereka disergap di bait Allah, mereka diserbu, mereka dibunuh, darahnya dicampur dengan korban. Nah, waktu mereka berkata demikian, Yesus menjawab mereka bahwa sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Loh, kok Yesus pakai cara demikian lagi? Nah saudara, kita harus mengerti bagaimana Yesus juga mengambil sebuah cerita. Saudara, saya bacakan untuk kita. Yesus berkata, bagaimana juga dengan 18 orang yang tewas di Siloam ketika menara itu menimpa mereka. Kalian kira itu menunjukkan mereka lebih berdosa daripada semua orang-orang yang tinggal di Yerusalem? Nah perhatikan, saudara, saya tunjukkan kepada kita kalimat. Kalian kira itu menunjukkan mereka lebih berdosa. Nah saudara, di mana kita tahu bahwa Yesus memakai cerita bahwa ada menara, ya, yang runtuh, menewaskan saudara 18 orang, ya, di Siloam. Saudara, Yesus mengerti kisah itu. Yesus dengar kisah itu. Dan Yesus berkata, sangkamu 18 orang itu
ya, yang mati tertimpa menara itu lebih berdosa karena cara mati begitu berarti lebih berdosa? Tidak. Nah, sudah jelas kok, jawaban Yesus sudah jelas. Tidak. Yesus justru membalikkan orang-orang yang bertanya ini dengan motivasi menghakimi, dengan semangat menghakimi begitu. Yesus berkata, kamu pikir mereka mati itu lebih berdosa dari seluruh orang Yerusalem? Enggak. Yesus fokus kepada yang hidup. Yesus tidak fokus kepada yang sudah mati. Perhatikan baik-baik. Saudara, kalau mau mengerti bagaimana pribadi yang kita sembah, kita junjung, kita ikuti, kita teladanin, yaitu Yesus Kristus. Saudara memiliki nilai-nilai ilahi, nilai-nilai pengajaran Yesus tertanam dan tumbuh dalam hidup saudara. Saudara harus tahu mengkaitkan konsep Alkitab tidak hanya dari satu Alkitab, tidak hanya dari satu kisah, tapi seluruh rangkaian perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara, Yesus menyatakan bagaimana nilai-nilai pelayanannya itu berbeda dengan orang-orang di dunia. Cara pelayanan gimana nilainya? So lihat, Yesus bilang begini, sang kamu mereka lebih berada dari semua. Saudara, Yesus mengajak mereka bukan fokus kepada cara orang mati dan kematian orang yang sudah mati. Dan ini sudah Yesus ajarkan. So tahu tidak? Waktu orang ikut Yesus datang, Guru, aku mau ikut engkau. Izinkan aku nguburkan papaku dulu. Aku pamit dulu. Yesus bilang apa? Biarlah orang mati mengubur orang mati. Betul saudara? Nah, orang mati gimana mengubur orang mati? Mati yang pertama, yaitu orang tua yang mati, itu mati jasmani. Tapi Yesus kembali bicara bahwa biar orang mati mengubur orang mati. Orang mati, gimana ngangkat orang mati? Gimana bisa ngubur? Yang orang mati kedua ini adalah mati rohani. Jadi mati yang disebut oleh yang mau ikut Yesus ini, orang tua aku mati, itu mati jasmani. Yesus bilang, oke, mati jasmani. Dan Yesus berkata, biar orang mati mengubur orang mati. Nah, orang mati yang kedua disebut adalah orang yang mati rohani. Nah, saudara, di situ kita melihat Yesus mengajak fokus bagaimana ada sebuah arah prioritas bahwa orang hidup ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Orang yang mau ikut Yesus ini diajak segera masuk dalam pelayanan menjangkau jiwa. Beritakan Injil. Jangan fokus lagi kalau sudah mati kita nggak bisa selamatkan. Kita memberi penghormatan dalam seluruh pelayanan yang ada. Iya, tetapi fokus kita adalah kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah saudara, pada waktu Yesus ditanyakan tentang kejadian ini, yang kita lihat Lukas pasal 3, Yesus mengajak mereka fokus kepada bukan yang sudah mati, yang ditempa bencana oleh menara Siloam. Yesus berkata bahwa kalau kamu nggak perhatikan hidupmu, kamu tidak fokus dan prioritas dan mulai mengevaluasi hidup, saudara, berbahaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka karena itu saya mengajak kita bersama-sama hari ini menuju kepada pertanyaan ini yang menjadi tema khotbah saya. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, saudara, biarlah pertama dari kejadian di mana percakapan Yesus ini kita belajar jangan menghakimi. Kedua, kita tahu bahwa kita diajar bagian ini, ya, bahwa jangan menilai kematian seseorang, cara kematian langsung dikaitkan dengan hukuman. Tetapi kita kembali diingatkan, kalau sudah mati, tidak ada kesempatan bertobat lagi. Ya, jangan menghakimi. Kedua, ingat, kalau sudah dipanggil, sudah meninggalkan dunia ini, nggak ada kesempatan lagi mengubah keputusan. Ya, karena itu saudara, kita juga mengingat yang selanjutnya, kalau masih hidup, kalau masih diberi nafas hidup, ingat saudara, beritakan Injil. Layani Tuhan. Hidup ini ada kesempatan. Hidup untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Karena apapun yang Tuhan beri, kita tahu, apapun yang kita terima hari ini, itu anugerah Tuhan. Saudara,
Mari kita evaluasi hidup kita. Hidup perlu dievaluasi. Saudara, hidup perlu dikoreksi. Hidup harus direnungkan di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saudara, saya bacakan satu bagian untuk kita. Saudara, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Saya ulangi. Galatia pasal 6 ayat 4 sampai 5. Saudara, perhatikan, saya bacakan untuk kita. Ya. Perhatikan sama-sama bagian ayat terakhir ini, ya. Galatia pasal 6 ayat 4 sampai 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Saudara pernah menguji pekerjaannya sendiri? Biasanya kita dengar, wah, bos yang menguji, pimpinan yang menguji. Biasa yang menguji itu lembaga. Tapi Rasul Paulus menulis ini unik sekali. Rasul Paulus berkata menguji pekerjaannya sendiri. Ini bicara apa? Rasul Paulus menasihati supaya orang percaya selalu mengevaluasi diri setiap hari. Karena itu saya percaya kita sangat perlu doa fajar. Kita perlu doa pagi. Kita perlu bangun pagi-pagi dengar firman Tuhan, bersekutu. Kenapa? Dengan demikian setiap pagi sebelum memulai hari kita menguji diri kita sendiri. Mengevaluasi diri. Amin, saudara. Saudara mendengar firman Tuhan setiap pagi seperti ini. Itu firman Tuhan sedang mengevaluasi diri kita. Amin, saudara. Nah, Galatia pasal 4 berkata, bukan melihat keadaan orang lain, tetapi masing-masing mengevaluasi diri. Nah, ini seruan Rasul Paulus persis seperti fokusnya Yesus. Jangan lihat orang, jangan bandingkan orang. Hidup jangan banding-bandingkan. Oh, saya lebih baik, dia mati begitu, dia kena COVID. Saudara pikir orang yang kena COVID mati lebih berdosa? Saudara, jangan sampai saya berharap anak-anak Tuhan, saya percaya dengan firman Tuhan ini yang bersekutu nggak demikian. Tapi yang di luar hati-hati, jangan berpikir bahwa orang yang meninggal karena COVID lebih berdosa dari kita. Enggak, saudara. Saudara, karena itu hidup kekristenan, cara pandang surgawi, nilai-nilai ilahi, pengajarannya selalu mengajarkan, jangan bandingkan diri kita dengan orang. Bandingkan potensi juga salah. Oh, saya lebih hebat, itu juga nggak boleh. Atau saya lebih kurang, dia lebih hebat. Enggak, masing-masing punya karunia, masing-masing punya talenta. Jangan rendah diri, jangan rendah hati perlu, rendah diri nggak usah. Karena Tuhan pakai kita biji mata Tuhan. Tetapi yang kedua,